merupakan final PPC dari FRI 029. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu PPC. PPC adalah aktivitas bagaimana mengelola proses produksi, di mana pada PPC ini kita akan membahas 10 materi yang nantinya akan dipraktikumkan pada praktikum sispromasi dengan total 6 modul. Ini merupakan bagian secara singkat yang mendeskripsikan perencanaan dan pengendalian produksi. Oke, kita masuk ke modul 0, pengantar perencanaan dan pengendalian produksi. Sistem manufaktur. Sistem manufaktur merupakan sistem yang mengarah kepada bagaimana cara yang tepat serta dapat diimplementasikan terhadap sumber daya dan peralatan yang ada di dalam sebuah perusahaan sehingga dapat menciptakan kegiatan produksi yang lebih efisien, menurut Groover tahun 2010. Nah, hal apa saja sih yang terlibat dalam sistem manufaktur? Pertama, ada MRP2. Selanjutnya ada sistem perencanaan produksi, di mana ada input, proses, dan output. Dengan input material alat informasi, prosesnya untuk mentransformasi nilai tambah dengan output produk, barang, atau jasa. Parameternya ada 9. Selanjutnya ada APC, BOM, dan struktur produk. Nah, pada APC ini, kalian bisa lihat sendiri dengan keterangan Y berupa nama part, X adalah nomor part, SA adalah subassembly, A adalah assembly, dan I adalah inspeksi. Ada 3 model bill of material. Yang pertama ada single level bill of material, indented bill of material, dan summarized bill of material. Struktur produk juga ada 2. Pertama ada implosion, yang kedua ada explosion. Di mana pada implosion, dengan keterangan X merupakan inventory status, Y merupakan lead time, dan Z adalah quantity. Sedangkan pada struktur produk explosion, keterangannya adalah X berupa inventory status, Y merupakan lead time, dan Z adalah quantity. Terima kasih, itu saja. Kita lanjut ke modul selanjutnya. Perencanaan produksi adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan produk sesuai dengan yang telah ditetapkan. Ada agregasi dan disagregasi, ada contoh proses agregasi dan contoh proses disagregasi. Ada peramalan, ada karakteristik peramalan, ada pola data peramalan, pola horizontal yang berbentuk lurus, pola tren yang berbentuk tren naik dan tren turun, ada pola siklis yang berbentuk naik turun, dan pola musiman yang berbentuk naik turun. Ada metode peramalan kualitatif, ada metode Delphi, metode kelompok terstruktur, ada dugaan manajemen, ada riset pasar, dan analogi historis. Metode peramalan kuantitatif, ada metode kasual, ada metode time series, regresi linear, dan beserta rumus-rumusnya, konstan, smoothing, exponential smoothing, standard error of estimation atau SEE. Ada verifikasi, aggregate planning, metode disagregasi, ada metode Bertrand Hex, metode persentase, metode knapsack, metode Hex and Mill. Jadwal unit produksi atau JIP. JIP ini suatu rencana terperinci mengenai apa dan berapa unit yang harus diproduksi untuk setiap item. Akibat ketidaksesuaian JIP, produksi tidak sesuai permintaan, tidak optimalnya utilisasi kapasitas, beban produksi tidak merata, keterlambatan waktu penyerahan. Ada RCCP, jenis teknik perencanaan kapasitas. Ada beberapa teknik RCCP dan bola. Bola ini suatu daftar yang berisi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu item. Ada RPA, pengambilan keputusan. Modul 4 adalah ada material requirement planning, terus ada definisi material requirement planning, 2 tujuan MRP, 3 input MRP, terus ada 4 output MRP, 5 fungsi MRP, 6 keuntungan MRP, 7 istilah MRP, 8 prosedur MRP, terus ada gambar prosedur dari Genting 2002, 9 teknik-teknik looting, terus ada lagi ada di modul 5 assembly line balancing. Pertama ada lini produksi, 2 ada keseimbangan lintasan atau line balancing, 3 ada tujuan line balancing, 4 istilah dalam line balancing, terus ada rumus-rumusnya dari cycle time, service time, reposting, dan lain-lain. Terus 5 ada pengalokasian elemen stasiun kerja, 6 ada syarat pengelompokan stasiun kerja, terus 7 ada metode line balancing. Terus di modul 6 ada just in time. 1 pengertian just in time, 2 ada prinsip dasar JIT,
just in time, 3 ada elemen JIT, 4 ada tujuan JIT, 5 ada strategi JIT, dan 6 ada sistem push system and pull. Terus 7 ada jenis pemborosan, 8 ada Kaizen, 9 ada tools JIT, dan udah. Kesimpulan pada kali ini adalah keseluruhan modul 0 sampai 6 memiliki keterkaitan karena pada setiap modulnya merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam PPC.